Puji Tuhan, silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, di sesi yang terakhir kita akan syukuri buat perjalanan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya
selamanya, selamanya ku bawa korban syukur terdepan kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi cuma Tuhan berkata, bawa korban syukur berdepan kudus-Mu Tuhan. Kami limpah dengan syukur Tuhan, ku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya, selamanya ku bawa korban syukur terdepan kudus-Mu Tuhan. Hatiku kami limpah dengan syukur Tuhan sebab Tuhan baik, selamanya, selamanya ku bawa korban syukur terdepan kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian Kami bersyukur kepada
Haleluya, segala pujian. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh Bapa yang baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan, aku mau pujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Mama, ku cintakan, aku memujimu Tuhan, aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, oh Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan, ku memujimu Tuhan, aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa ku cinta, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya.
kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakah-Mu bawa segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakah-Mu bawa segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Berikan tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada yang bersaksi bagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, 1-2 orang. Baik. Shalom saudara-saudara semua. Puji Tuhan, kalau aku bisa berdiri di tempat ini cuma kuat ya. Saudara tahu kalau aku mau cerita proses yang Tuhan buat aku mau bersaksi di sini. Aku harusnya udah mati berkali-kali, saudara. Dan aku mau menyaksikan ini. Ya, roh pembunuhan itu, roh maaf itu selalu menyerang aku. Karena itu aku minta dukungan dari my papi semua. Aku anggap di sini oma-oma di sini adalah mami aku, karena aku dari kecil itu oma sama oma. Karena mama papa aku tuh sibuk kerja, merintis sekali yang baik. Sampai aku sekolah, aku gak dekat sama orang tua aku. Kalau aku mau bercerita lain kali, aku bercerita bagaimana iblis itu mau merebut nyawa aku berpuluh-puluh kali. Tapi kemarin ada rahmat Tuhan gerakan aku untuk share sama Bapak Bel. Kata Bapak Bel, nanti minta air sama aku. Aku doakan kamu tinggal di meja itu. Kalau nanti kamu urapi semua sama kamu, aku Tuhan tempatkan di meja. Benar, gak lama aku tinggal di meja itu. Aku berdoa, Tuhan, aku mau punya ongkos untuk pergi gereja jauh-jauh, karena di sini dalam kampung Citra Maja itu jauh. Hebatnya Tuhan itu buka gereja pas depan rumah aku tinggal jalan kaki. Gak lama kemudian aku di situ diminta untuk bantu musik. Dan padahal aku main musik cuma 3 jurus. Kalau Joko tahu 3 jurus itu cuma apa sih yang gimana. Tapi itu mereka sangat butuhkan. Jadi saudara, aku minta saudara di sini untuk menyadari bahwasannya keberadaan saudara di tempat ini, Tuhan mau pakai saudara di tempat saudara tinggal itu dengan luar biasa. Tapi kita harus kuat imannya, apapun ya, segala yang menyakitkan hati kita, proses Tuhan yang buat dari orang-orang yang dekat dengan kita, Tuhan izinkan untuk melukai hati kita, orang yang kita kasih. Tapi saudara harus rela, saudara harus terima segala proses yang Tuhan buat. Saudara harus menyadari. Nah, dilihat ada lagi satu keajaiban, Pak Otmil. Itu kemarin habis khotbah di gereja ponakan aku. Itu semua Tuhan rancangkan untuk konfirmasi aku, untuk menguatkan aku bahwa di sekitar kamu itu adalah bapak-bapakku, teman kamu harus kuat, kamu harus kuat. Aku tuh tinggal sendirian, aku gak bisa kerja, aku banyak kelemahan tubuh. Badan aku sakit 15 tahun aku di KDRT, pecah
hafal berapa kali saudara ada ayat engkau belum pernah mengeluarkan darah. Coba, aku udah berkali-kali mandi darah, kepala aku pernah retak. Saudara, itu pencobaan itu aku terima dengan ikhlas. Tapi aku dalam prosesku percaya, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, sakit, dihina, diremehkan orang, dilukai hati, Tuhan punya rencana buat ibu-ibu, buat hamba Tuhan di sini semua. Apapun yang Tuhan buat, Engkau dimanapun Tuhan tempatkan, Engkau di situ. Tuhan mau pakai Engkau dengan dahsyat sekali. Saudara, satu kali aku kecelakaan, aku bawa mobil, hancur mobilnya di aku. Aku dikeluarin, beberapa orang dari situ dikeluarin, aku tuh dengan susah payah karena aku udah kejepit. Jadi pintu kanan itu udah masuk, udah menjepit aku, tapi aku masih ingat Yesus. Aku belum pelayanan, belum apa-apa waktu itu. Aku belum bertobat, belum sama sekali, belum bisa apa-apa gitu maksudnya. Masih belum dekat sama Tuhan Yesus. Aku berhasil dikeluarin dari mobil, utuh badan aku utuh, saudara. Orang yang lihat mobil itu udah hancur, di depannya hancur kanan hancur. Orang bilang orang pasti mati, tapi puji Tuhan aku masih hidup gitu. Aku nggak luka sama sekali, nggak ada luka ya kan, cuma badan dan berdarah gitu, tapi badan utuh cuma ini sedikit agak retak kena apa ya? Ini kan kena aku ngebut sih waktu sekitar 80 lebih ya, nabrak pohon. Terus ini aku kayak karena setir sakit, memang sampai aku pingsan gitu ya. Jadi begitu keluar aku sadar. Ada banyak cerita bagaimana aku luput dari mau. Jadi aku minta mau papa di sini, aku anggap mau papa di sini, aku panggil papa itu papi. Benar, karena ya seperti itu lah, kayak aku rasakan seperti papi aku gitu ya. Panggil itu, panggil ya itu juga. Aku juga sama Yansu juga, aku sayang nih Yansu, aku sayang kamu ya Yansu, seperti kakak sendiri. Jadi bersemangatlah saudara. Kalau iblis bilang gak usah datang ke sini lah, ngapain sih naik ke Bogor capek-capek, tetap saudara lakukan itu dengan sekuat tenaga. Jadi aku harapkan semua yang ada di sini besok semua datang lagi Januari sampai kita ketemu, kita bersaksi bersama-sama. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di jalanku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Lingkup-lingkup dengan sayapmu, lingkup-lingkup dengan sayapmu, naungimu dengan kuasamu, dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, bulan Kau kita bangkit berdiri bersama-sama. Lingkupi dengan sayapmu, lingkupi dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, bulan sebab di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau aku tenang, ku tenang Kau aku tenang, ku tenang Kau aku. Terima kasih Bapak untuk kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga pada sesi yang terakhir, hari terakhir dalam ibadah 2 puasa Ester di tempat ini, kalau kami boleh ada, sebenarnya kami ada saat ini, kami tahu hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, dan Tuhan juga akan memakai kami dengan heran luar biasa saja, menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, sehingga melalui kehidupan setiap kekasih anak-anak Tuhan, khususnya rekan-rekan kekasih Tuhan, melalui 2 puasa Ester, Bapa, namamu dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dan kami imani percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dapat dipersembahkan untuk hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga melalui setiap kehidupan anak-anak kasih Tuhan yang mengenalkan, berharap, bersandar dan percaya padamu. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Oh Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih saat ini Bapa, kalau hadirat dan urapan-Mu telah melawan dan memberkati kami saat ini, dan kami rindu kembali Engkau memberkati kami lebih jauh melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Kau izinkan, percayakan, keluar melalui bibir-Mu lidah hamba-Mu Bapa, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau yang menerjemahkan, Engkau yang mengertikan, Engkau yang memateri loh hati kami masing-masing, dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga sekali lagi melalui hidup kami kembali nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui kehidupan kami imani percaya rancangan rencana-Mu Tuhan, Lo pakai kami menjadi partner kawan rekan sekerja Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan untuk membawa dan membantarkan jiwa-jiwa yang saat ini ada di persimpangan jalan,
karena kami tahu Tuhan Engkau yang ada bersama kami untuk memenangkan jiwa-jiwa, khususnya keluarga besar kami, komunitas di mana Tuhan titipkan kami berada, dimanapun kami berkarya, berusaha, dimanapun kami bekerja, di situ ada Tuhan dengan goalnya untuk memenangkan jiwa bagi hormat kemuliaan kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau juga akan izinkan dan percayakan kami, Engkau yang akan kuduskan, layakkan Tuhan kami untuk dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus kami kembali telah dibenarkan, kami kembali telah dikuduskan, kami kembali telah dilayakkan, kami kembali dimateraikan jadi anak-anak kasih Tuhan. Dan Engkau akan menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kami, sebab hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang ada bersama kami yang menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami segera akan meninggalkan tahun 2024 untuk menyongsong dan memasuki tahun yang baru yang Kau persiapkan bagi kami Bapak anak kasih Tuhan. Tahun 2025 ini kami tidak ada keraguan, kekhawatiran, ketakutan apapun juga, karena kami percaya sepanjang hidup kami ada bersama Engkau, menyertai Engkau, dan Engkau ada bersama kami. Maka tidak ada keraguan, apa yang Engkau dambakan, rindukan, apa yang Kau rancangan dalam kehidupan kami akan tergenapkan, karena Engkau menyertai sepanjang perjalanan kami. Dan Engkau berfirman melalui kehidupan kami Bapa, pada waktu Tuhan firman-Mu akan digenapkan Bapa, di mana Engkau memakai kami untuk membawa jiwa-jiwa kemuliaan nama-Mu. Itulah yang dapat kami persembahkan, yang kami lakukan, dan itulah yang Kau dambakan, rindukan melalui setiap kehidupan anak-anak kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah siap diberkati berbicara melalui hamba-Mu. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa. Biarlah mewarnai kehidupan kekasih Tuhan, bahwa kita beda dengan orang-orang dunia, karena Tuhan ada bersama saya. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan anak saya. Yohanes 15 ayat 16, untuk dia datang, dia telah rela mati dengan kerinduan dia untuk selamatkan seorang saya, dan semua itu dia telah genapkan. Dan kita saat ini dalam nuansa Natal, kita tahu, kita bersyukur dan terima kasih akan meninggalkan tahun 2024 untuk menyongsong tahun 2025. Tapi kita tidak ada keraguan apapun juga, karena Tuhan telah memanggil, memilih, dan menetapkan anak saya melalui wadah yang Tuhan percayakan, itu dua puasa Ester. Tuhan yang tempatkan anak saya di tempat ini untuk melayani apa yang Tuhan titipkan dan percayakan untuk kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan tetapkan untuk kita bertumbuh secara bersama-sama dari tempat ini, karena ditetapkan, dia pilih, dan diinginkan anak-anak saya ada satu perubahan yang sangat amat signifikan melalui hidup anak-anak saya sebagai anak-anak Tuhan, supaya waktu dia mengutus anak-anak saya dimanapun kita berada, mungkin dalam keluarga kita, komunitas di mana kita berada, dimanapun kita berkarya, dimanapun kita berusaha, orang akan melihat dengan terheran-heran dan terkagum-kagum dengan kehidupan anak-anak saya, sebab anak punya kualitas yang luar biasa, tidak biasa-biasa, tapi umat Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan kata Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesempatan sesi terakhir dan dua puasa terakhir ini. Kalau kita bisa ada, kita bisa lakukan, kita kerjakan, karena Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, dan Tuhan menetapkan anak-anak saya melalui dua puasa Ester ini, supaya ada satu perubahan yang sangat amat signifikan melalui hidup seorang saya. Untuk apa? Menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Yeremia 29 ayat 11, dia apa yang dirancangan rencana bagi seorang saya untuk menyongsong dan memasuki tahun 2025, rancangan damai sejahtera yang membawa sukacita, membawa pengharapan, membawa penghiburan, membawa keselamatan bagi kasih Tuhan. Sebab anak saya sebagai gen-gen Kristus, anak-anak Tuhan, dan nama Tuhan telah termaterai dalam kehidupan saya, nama yang punya makna yang luar biasa. Matius 1 ayat 21, beri dia nama Yesus, dan nama itu telah termaterai dalam kehidupan saya. Kita tahu, kita warga kita, form kita, set kita, apa tidak lain tidak bukan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang diurapi, sudah ada menyertai saya, sudah ada bersama saya. Dia yang menyelamatkan, dan itu ada dalam kehidupan saya. Kita dapat menyelamatkan suami kita, istri kita, orang tua kita, anak cucu kita, keluarga besar anak-anak saya,
partner bisnis Anda, teman pelayanan Anda, apapun yang Anda saya rindukan dan dambakan, yang Anda kasih, keselamatan ada menyertai saudara saya. Dan tinggal Anda interpretasikan dengan cara bagaimana, tidak lain tidak bukan kita menjadi saksi Kristus yang dikatakan Kisah 1 ayat 8, kita menerima kuasa, maka kita Tuhan dapatkan, Dia utus Anda dan saya, terutama dan berentau Yerusalem berbicara keluarga besar. Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Kita imani Tuhan telah berikan otoritas, Tuhan telah berikan mandat bagi saudara saya, Tuhan telah berikan kuasa, tinggal Anda dan saya menginterpretasi dengan cara bagaimana melalui kehidupan perilaku saudara saya. Kalau dahulu melalui ucapan perkataan Anda ada hal-hal yang pesimistis, hal-hal yang bersungut-sungut, hal-hal mengecewakan, hal-hal yang tidak ada pengharapan dan sebagainya. Tapi saat ini sesuai sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, apapun pergumulan masalah yang Anda gumuli melalui kehidupan, melalui kesehatan, melalui usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan, apapun juga, Anda dan saya dengan tegar akan menghadapi, karena kita tahu kita tidak akan terpuruk sekalipun kita terjatuh. Kata firman Tuhan Mazmur 37 ayat 24, tapi tangan Tuhan tetap menopang, Dia tetap ada bersama saudara, Dia tetap memelihara saudara saya. Tidak ada perlu kita khawatir untuk apapun juga, karena Dia selalu ada bersama saudara saya. Dia memegang anak saya yang jadi kemarin saya sampaikan, inilah visi Tuhan pada tahun 2025 dalam Matius Yesaya 41 ayat 10D, Dia memegang anak saya dengan tangan kanan. Jadi kita menjalani hidup ini tidak seorang diri, Dia ada bersama saya, bahkan yang memegang anak saya. Bahkan dalam Matius, dalam Yesaya 41 ayat 10a, Dia telah berfirman, jangan kamu takut, sebab ketakutan itu ada kalanya mewarnai setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi janji firman Tuhan bagi saudara saya, kita tidak diberikan roh ketakutan 2 Timotius 1 ayat 7, tapi kita diberikan roh kekuatan yang didasarkan kasih Kristus yang telah termaterai dalam Roma 5 ayat 5b. Kasih Kristus telah termaterai dalam loh hati saudara saya oleh Roh Kudus yang sudah dikaruniakan untuk memberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat bekerja sama dalam segala sesuatu yang Anda sedang lakukan, kerjakan, perbuat. Dia ada bersama saudara saya untuk mengenapkan Roma 8 ayat 28. Kita tahu Allah turut bekerja sama bersama saudara saya di dalam segala situasi, kondisi apapun, dalam segala sesuatu, dalam segala perkara. Tetap ada Tuhan yang menyertai saudara saya, ada Tuhan yang menolong saudara saya, ada Tuhan yang memampukan saudara saya, yang dapat membawa kita keluar lebih daripada pemenang. Sebab itulah kodrat saudara saya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia menolong, bukan sekedar menolong, tapi membawa anak saya keluar sebagai umat pemenang. Kata firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10, dan supaya dengan demikian nama Tuhan makin dipermuliakan melalui hidup saudara saya. Oleh karena itu, jaga bibirmu, lidah hamba, kehidupan saudara saya sebagai hamba-hamba Tuhan, sikap kehidupan perilaku saudara saya, selalu yakini, imani, percaya kita tidak pernah seorang diri. Tidak ada masalah persoalan yang tidak dapat anak saya atasi. Tidak ada pergumulan apapun juga yang membawa anak saya mengalami keterpurukan. Dalam kondisi apapun, Tuhan tetap selalu ada bersama saya. Hidup mati saudara saya adalah hanya untuk Kristus, yang dikatakan Paulus Filipi 1 ayat 1. Hidupku adalah Kristus, mati sekalipun adalah keuntungan. Kok ekstrim banget mati adalah keuntungan? Sebab itu yang dikatakan 1 ayat 8b. Itulah sukacita yang tak terkatakan, sebab balik kematian kita akan digenapkan untuk dimateraikan terjadi dalam kehidupan dalam Yohanes 3 ayat 16b. Kita yang percaya tidak mengalami kematian yang kekal, tapi justru memperoleh hidup yang kekal. Bukan ketidakdambaan kerinduan saudara saya. Kita ada di dunia hanya bersifat sementara, sesaat saja. Berapapun umur saudara saya, itu kecil di hadapan Tuhan. Tapi yang terutama dan terutama Dia rindukan, anak saya ada bersama dengan Dia. Dan Dia terus memelihara, Dia terus menjaga, Dia terus mendoakan saudara saya. Sebagaimana yang Yohanes 17 ayat 1, 22, 3, Dia adalah yang mendoakan, bahkan berdoa siapa saudara saya. Sampai detik hari ini Tuhan tetap mendoakan saudara saya, supaya anak saya selalu ada bersekutuan yang indah dengan Dia, ada bersama dengan Dia. Oleh karena itu kriteria tidak lain tidak bukan anak Tuhan. 1 kelima 16, warna hidup anak saya selalu apa? Bersuka cita. Bersuka cita, bukan sesaat waktu dalam suasana ibadah Natal dan sebagainya, tapi Alkitab bersuka citalah senantiasa. Jadi dalam keadaan kondisi apapun juga, bagi orang lain itu sudah tidak menyenangkan, tidak membawa pengharapan, penghiburan, apapun juga, membawa hal-hal yang menyedihkan dan sebagainya. Tapi anak-anak Tuhan selalu tetap bisa bersuka cita, supaya dengan demikian konsekuensi
Kalau Anda selalu bersuka cita, janji firman Tuhan sesuai 5 ayat 17, kita dapat apa? Tetaplah berdoa, doa. Tidak ada yang lain lagi. Dengan Anda terus berdoa, kita membangun suatu hubungan yang baik, makin intim dengan Tuhan. Kita selalu berdoa, mengingatkan anak saya di Yeremia 17 ayat 7, kita orang-orang yang diberkati karena kita mengandalkan, berharap dan bersandar dan percaya pada Tuhan. Masalah ada, persoalan ada, pergumulan ada, tantangan ada, cobaan ada, ujian masih ada dalam perjalanan kehidupan saya. Tapi Tuhan selalu ada bersama saya. Dia izinkan apapun dalam kehidupan saya, tapi Dia tidak pernah beri beban lebih daripada batas kemampuan seorang saya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami, tetap kata firman Tuhan adalah pencobaan yang biasa, sebab Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang adil, yang mendampingi dan ada bersama saya. Dia memegang tangan saya dengan tangan kanannya, bukan dengan tangan kiri, tangan kanan, menggambarkan itulah kehidupan seorang saya, tetap ada dalam kehidupan, ada bersama dengan Dia. Dia tahu di luar batas kemampuan, Dia akan menggendong seorang saya, Dia akan meluputkan seorang saya dari setiap mara bahaya kecelakaan, supaya orang akan melihat, orang akan terkagum-kagum, anak saya bisa melewati masalah persoalan yang secara manusia sudah tidak mungkin lagi. Justru di situ membedakan kita anak-anak Tuhan yang selalu bisa bersuka cita, selalu berdoa. Bahkan waktu ada masalah, secara 5 ayat 18 berkata, kita tetap bisa bersyukur. Itulah harus mewarnai hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Bersyukurlah senantiasa dalam segala sesuatu, bahkan mungkin melalui sakit, penyakit, masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa hari depan, rumah tangga Anda, masalah ekonomi, masalah apapun juga yang rasa-rasanya orang dunia sudah tidak mampu, tidak sanggup lagi, sudah mengecewakan dan sebagainya. Tapi anak Tuhan tetap bisa bersyukur, sebab kita tahu di balik kegelapan ada terang kemuliaan Kristus sedang menanti saudara saya. Sebab tadi Anda dan saya dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kita bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri, sebab Dia telah mengambil anak saya dari tempat yang gelap, di tempat dalam terang ajaib Kristus. Anak saya sebagai gereja-gereja eklesia yang telah pisahkan, dan Dia menyertai, dan terang kemuliaan Kristus ada terpancar dari hidup Anda, dari ucapan Anda, dari perilaku Anda, dari perbuatan Anda, apapun juga. Anda dan saya selalu memuliakan Dia, selalu bersyukur dan terima kasih, lakukan, kerjakan, dan Anda akan melihat Tuhan saya, Tuhan yang tidak pernah gagal. Kata Ayub 42 ayat 2, aku tahu Engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu, dan setiap rencana Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia akan genapkan tentu pada waktunya Tuhan. Semua akan terjadi supaya waktu Dia mengutus anak saya, orang akan melihat ada kualitas yang luar biasa, ada perbedaan yang nyata melalui hidup anak saya. Dan waktu Anda berdoa, Anda berseru, apa yang Anda doakan, apa yang Anda serukan akan tergenapkan. Sebab firman Tuhan katakan, anak saya yang ada bersama dengan Dia, yang 15 ayat 7, apabila firmanku ada bersama engkau dan engkau ada dalam firmanku, minta apa saja, Bapa di surga, Dia tidak kekurangan akal untuk menjawab dan menolong dan memberikan setiap kerinduan dan dambaan seorang saya. Sebab tentu yang kita berdoa, yang kita meminta bukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, tapi tentu anak-anak Tuhan yang selalu ada koneksi, ada hubungan yang baik, ada persekutuan yang baik, ada relasi yang baik dengan Tuhan, yang kita selalu minta sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga tahun 2025 kita boleh merencanakan apapun juga. Tapi rancangan rencana anak saya, Alkitab berkata, Amsal 16 ayat 3, bawalah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Ada bawa melalui apa? Doa. Itulah salah satu hubungan yang terbaik yang anak-anak saya dapat sampaikan, ungkapkan kepada Yesus sebagai Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku waktu anak saya dalam keadaan kesakan, dan Dia akan singkapkan hal-hal yang mungkin Anda belum ketahui dan sebagainya, hal-hal yang luar biasa, hal yang besar. Sebab tadi dalam 1 Petrus 2 ayat 9b, anak-anak saya sebagai umat yang telah dipanggil, dipilih, ditetapkan dan dipisahkan dari dunia yang gelap, ditempatkan terang ajaib. Dan Yesaya 2 ayat 9b, anak saya yang saat ini menjadi milik punyaan Allah untuk apa? Melakukan, mengerjakan, berbuat semua perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang besar, bukan yang biasa-biasa. Itu yang Tuhan inginkan. Besar itu bukan standar manusia dan sebagainya, tapi standarnya Tuhan. Kelihatannya Anda mungkin tidak dianggap oleh
si A, si B, si C. Tapi kalau Anda dan saya berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Tetap setia saja dan lakukan apa yang Anda lakukan, kerjakan, dan Tuhan yang menilai. Saya selalu katakan kepada anak-anak yang Tuhan titipkan dan sebagainya, tetap kerjakan apapun juga. Pergumulan itu adalah masalah yang biasa. Itulah romantika kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan izinkan ada kalanya masalah persoalan untuk membuat standar hidup Anda, iman Anda bukan iman yang biasa, iman yang luar biasa. Kita dapat melewati pergumulan, masalah, persoalan. Tapi Tuhan tidak pernah beri beban lebih daripada batas kemampuan selesai masing-masing. Sebab itu janji firman, selalu pintu terbuka bagi anak-anak Tuhan, selalu ada solusi, jalan keluar bagi saudara saya. Dan Tuhan sudah menanti di ujung melangkah perjalanan yang Tuhan izinkan anak saya, Anda akan lewati bersama dengan dia. Tapi di balik itu ada pintu yang sudah menanti untuk memberkati hidup Anda yang luar biasa, yang datang berkat dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan, kita tidak perlu ragu khawatir. Seberapapun yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik bagi kekasih anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan yang memberi, Dia beri selalu yang layak dan saya terima, yang pantas Anda dan saya terima. Ia akan memberkati kehidupan saya. Tapi kalau dunia beri, itu di balik itu ada jeratan-jeratan, ada tipu muslihat macam-macam, ada dosa yang sedang menjerat kehidupan saudara saya. Oleh karena itu kita akan kasih Tuhan. Kita hanya mengandalkan, berharap, bersandar dan percaya pada Tuhan. Dan kita jalani perjalanan kehidupan saya untuk menyongsong tahun 2025 ini. Sebagaimana visi yang Tuhan katakan di 1 ayat 10. Dan itu saya materaikan dalam gereja Tuhan. Kemarin saya sampaikan kepada rekan sekerja Tuhan semua. Inilah visi kita, gereja Tuhan yang Tuhan titipkan. Ya, kita tidak perlu ragu. Disebab dia telah berfirman, jangan kamu takut, sebab aku menyertai saudara saya. Bukan luar biasa yang menyertai, bukan para konglomerat, bukan para penguasa, bukan para pejabat tinggi negara, bukan presiden dan siapa lagi, tapi sang raja di atas segala raja yang menciptakan bumi, langit dan segala isi yang diam di dalamnya. Dia menyertai saudara saya. Dia mempunyai segala sesuatu. Dia izinkan apapun terjadi, goncangan apapun juga pasti akan digenapkan dan terjadi. Tapi anak-anak Tuhan akan diluputkan. Dan ekstrimnya, waktu masa aniaya berat itu datang sebelum Anda dan saya memasuki dalam saat ini ada di depan mata saudara saya. Saat ini perang sedang terjadi. Tapi pada waktu Tuhan, saat itu malaikat Allah sang kekala, kita akan dengar sesuai kalimat 16, sang kekala Allah itu berbunyi. Dan kita sebagai umat manusia dimanapun kita berada, dalam kondisi keadaan apapun, kita akan melihat dengan mata telanjang saat itu. Waktu sangkakala Allah berbunyi, kita akan mendengar, sekalipun saat itu Anda lahir dengan saat itu dengan telinga yang saat itu tuli, dengan mata yang buta, dengan kaki yang lumpuh, tapi waktu kemuliaan Tuhan harus dinyatakan saat itu. Yang dikatakan Filipi 2 ayat 10-11, nama di atas segala nama, sehingga segala kuasa di surga, di bumi, di alam maut akan terkumpul, dan pada saat itu akan terjadi. Sebab itu akan digenapkan saat itu semua mata, orang berdosa, orang baik, orang jahat, orang benar, pejabat petinggi negara, raja jelata siapapun, semua saat itu akan terkagum-kagum dan terheran-heran secara spontan saat itu terjadi, di mana tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi saat itu. Semua akan melihat di awan dan kemuliaan saat itu. Malaikat Allah saat itu bersama dengan sang raja di atas segala raja akan datang menyongsong di awan kemuliaan, dan kita akan melihat keluarga kita, teman kita, orang yang kita kenal, siapapun dia, tiba-tiba terlebih dahulu dibangkitkan, tentunya yang mati dalam Kristus Yesus. Sebagai anak Tuhan yang telah dimateraikan dengan iman percaya melalui karya kematian Yesus di kayu salib saat itu, kita percaya dia mati untuk selesai. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dilayakkan, dan nama kita telah tersurat dalam buku ayat kehidupan. Dan saat itu yang mati dalam Tuhan terlebih dahulu akan dibangkitkan. Itulah kerinduan dambaan kita. Dan 1 Kalimat ayat 17, saat itu kita melihat yang take off terakhir saat itu di awan-awan kemuliaan saat itu. Saya rindu dambakan dan imanku, aku dan seisi rumah dan seluruh jemaat rekan sekerja Tuhan, khususnya juga yang ada dalam 2 puasa Ester, kita semua juga akan diubahkan dengan kemuliaan. Tidak ada kebanggaan yang Anda dan saya tadinya bangga-banggakan, dambakan, pelihara, jaga dengan baik, yang tertinggal, yang terbawa, semua akan tertinggal.
Semua akan tertinggal, tapi hanya dengan jubah kemuliaan yang luar biasa, tubuh kemuliaan yang baru, menyongsong Yesus Kristus. Bangunan tidak ada perubahan. Kita ada di pesawat, kita ada di mungkin kapal selam, kita ada di manapun juga. Saat itu kalau masih hidup bernapas, kita juga langsung saat itu akan melihat, dan saat itu akan terjadi perubahan dengan tubuh kemuliaan. Kita menyongsong. Gedungnya tidak ada perubahan, kita ada dimanapun juga tetap dalam keadaan sama, tapi kita semua saat itu take off. Itulah rancangan dari Sang Bapa, dan waktunya sudah sangat amat dekat. Masa saat itu Allah meluputkan anak saya dari mara bahaya kecelakaan mengerikan, menakutkan saat itu. Pasca tentu yang namanya sebelum kiamat itu terjadi, anak-anak Tuhan pasti akan diluputkan. Itu sebab janji firman Tuhan. Dia tidak pernah beri beban lebih daripada kemampuan saat itu. Dan orang-orang yang tidak terpilih, orang-orang yang sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah beriman dan percaya Yesus, tapi meninggalkan rancangan dari Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi saudara saya. Tuhan telah menyelamatkan saudara saya, Tuhan telah membenarkan saya, Tuhan telah menguduskan anak saya, Tuhan telah persiapkan rumah yang baru bagi saudara saya. Tapi untuk ke sana, anak saya harus mempertanggungjawabkan hidup anak saya. Karya keselamatan yang Tuhan berikan, jangan sia-siakan. Filipi 2 ayat 12, jagalah keselamatanmu dengan takut akan gentar pada Tuhan. Yang saat ini tidak ada bersama saya, tapi karya kuasa Roh Kudus, kasih Tuhan telah termaterai, Roh Kudus sudah diberikan, curahkan kehidupan saudara saya, dan dia menuntut kalau kita mengeraskan hati kita tidak berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa, dia memilih, tapi pada waktu tertentu Tuhan masih menyadarkan dan mungkin menegur, seperti Wahyu 3 ayat 19, anak itu kasih ikut tegur dan hajar. Mungkin Tuhan tegur melalui rumah tangga Anda, melalui kesehatan Anda, melalui usaha Anda, melalui bisnis Anda, melalui pelayanan Anda, melalui apapun juga. Tapi itu bukan hal yang membawa petaka bagi saudara saya. Kalau Anda dan saya tetap bersyukur, tetap percaya, dan mau berbalik dari setiap kesalahan kita dan dosa saudara saya, pintu anugerah selama saat ini masih terbuka. Sebagaimana Tuhan mengajarkan Matius 18 ayat 1, dia konsisten dengan apa yang disampaikan. Dia berfirman saat itu, dan saat itu Petrus datang pada Yesus, Rabi Guru, berapa kali aku harus mengampuni? Mungkin saudaranya, mungkin kakaknya, adiknya, ponakannya, mungkin omnya, mungkin siapapun juga, saya tidak tahu. Sebab berkata, saudaraku yang bersalah, bukan Petrus, tapi saudara yang bersalah padaku. Yesus menjawab, Petrus menjawab, 7 kali kan? Karena dia berpikir angka yang terbaik saat itu. Tapi Yesus menjawab, Matius 18 ayat 22, bukan 7 tapi 70 kali 7 kali. Jadi suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu, mantumu, mertuamu, besanmu, teman yang paling akrab bisa juga mengecewakan, bisa berdua membuat Anda dan saya duka dan sebagainya. Tapi karya pengampunan harus tetap terbuka. Dan ini masih dalam masa pintu anugerah. Saat itu, kalau Anda mau beralih dari kesalahan, kejahatan, dan dosa, pintu anugerah tetap terbuka. Mungkin sampai pada nafas terakhir saudara saya, asal kita berbalik dan ada mohon pengampunan. Kalau kesempatan itu masih diberikan bagi saudara saya, Tuhan pasti mengampuni bagi saudara saya. Dan Anda dan saya akan ada bersama dengan Dia. Tapi standar kita ada bersama dengan Dia. Mahkota yang akan saya terima tergantung apa yang Anda tabur, lakukan, kerjakan. Sebagai partner, kawan kerja, sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, konsisten tetap lakukan itu. Tetap kita lakukan, kerjakan yang terbaik yang dapat Anda lakukan, kerjakan. Sekalipun orang katakan yang Anda lakukan tidak punya arti, nilai apapun juga, tapi di hadapan Tuhan sangat berarti dan mulia. Tuhan melihat hati saudara saya yang Anda lakukan, kerjakan sungguh-sungguh bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia akan perhitungkan, bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Tuhan yang akan perhitungkan, dan Dia akan menanti anak saya sampai langkah terakhir Anda, sampai hari terakhir kehidupan anak saya ada di dunia. Tuhan tetap bertanggung jawab. Dia tetap dengan tangan terbuka. Dia kata Matius 11 ayat 28, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang padaku. Asal Anda mau datang pada Tuhan, Anda andalkan Dia, berharap pada Dia, bersandar pada Dia, percaya pada Dia, berbalik datang pada Dia sebagai anak-anak yang rindu untuk berjumpa, untuk ada dalam pelukan kasih Bapa di surga. Dan Tuhan akan menerima Anda saya dengan tangan terbuka. Dia akan memeluk Anda, Dia akan menggendong Anda, Dia akan meluputkan dari segala hal-hal yang mengerikan yang akan terjadi di dunia ini. Harus kita selalu berjaga-jaga dan
waspada. Itu harus Anda dan saya lakukan. Sebagaimana dia sampaikan Matius 24 ayat 42, karena anak-anak murid-murid saat itu bertanya pada Yesus dalam Matius 24 ayat 36, Rabi Guru, kapan engkau datang untuk memulihkan dan sebagainya. Tapi untuk membangun kembali kerajaan yang engkau janjikan. Tapi itu berkata, malaikat tidak tahu, aku pun tidak tahu, hanya Bapa di surga. Tapi Tuhan beri Anda dan saya. Saya Matius 24 ayat 42. Berjaga-jagalah Anda dan saya menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat, supaya kita persembahkan hidup kita yang kudus dan berkenan dan layak di hadapan Bapa di surga. 1 Korintus 5 ayat 23. Itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan, itu yang kita perbuat sebagai anak-anak kasih Tuhan, mewarnai hidup saya. Dan hanya ada kalau kita selalu dengan bersuka cita untuk apapun, selalu tetaplah berdoa dan bersyukur dalam segala sesuatu. 3 kriteria itu Anda jalani hidup ini dan warnai hidup Anda dan saya itu. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan tentu membaca firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan Yosua 1 ayat 8, perkatakan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya dengan demikian perjalananmu akan jadi berhati-hati. Mungkin banyak malapetaka, mungkin banyak kecelakaan, mungkin banyak orang yang ingin menggagalkan, mempermalukan saudara saya. Tapi kalau kita selalu membaca firman, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang malam, firman Tuhan yang akan mengguidance dan menolong dan meluputkan anak saya dari hal-hal mara bahaya, kecelakaan, sampai penyakit, dan terbuka kegagalan, kancuran-kancuran, dan hal-hal yang tidak berkenan. Dia akan luputkan saudara saya. Sebagaimana apa yang tertulis di dalamnya, dan itu Anda konsekuen lakukan dan kerjakan, perbuat sangat amat sederhana, dan akibatnya yang Tuhan akan kerjakan bagi saudara saya. Dia berfirman, kita anak-anak Tuhan yang akan berhasil dan beruntung. Bukankah itu luar biasa? Janji firman Tuhan ini tetap iya dan amin. Saya tetap pegang janji firman Tuhan yang tidak pernah gagal untuk segala sesuatu. Tuhan saat itu selamatkan saya teringat itu 18 Desember tahun 88. Saat itu saya menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat hati saya. Saya bertobatkan saya, Tuhan saya mengiringi kau. Hanya dalam hati tidak sempat diucapkan, saat itu sudah termaterai. Dan singkat cerita saat itu Tuhan izinkan saya itu waktu Rena Bongke datang pertama ke Indonesia saat itu tahun 91. Saya saat itu hanya sebagai, yaitu oleh teman-teman diajak, saya tidak termasuk dalam salah satu dari kepengurusan yang ada, hanya sebagai pelengkap penderita, hanya mendampingi saja teman-teman saat itu. Tapi saat itu oleh kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan, Tuhan izinkan saya saat itu juga didoakan oleh Bongke saat itu sebelum ke stadion utama. Saat itu kami berkumpul di Hotel Hilton saat itu, yaitu di publik pada pagi hari saat itu, dan dia saat itu menunjuk dipanggil Man of God. Saat itu saya belum mengerti apa-apa pun, dan saya karena saya tahu saya ini sebagai bentuk ada di belakang, dan dia manggil dan semua kaget lihat dia menunjuk ke saya belum pernah kenal ya, dan tiba-tiba dia belum dan mendoakan saya, dia menubuatkan saya untuk mengembalikan jemaat Tuhan. Saya dalam hatinya ketawa karena saya tahu hidup saya sangat tidak berkenan, sangat tidak layak, sangat tidak pantas. Dan sebelum dia meninggalkan Indonesia saat itu di Bank Dewa Ruci, kantornya Coyo saat itu sebagai direktur dari Bank Dewa Ruci saat itu, kami berkumpul di situ pada siang hari. Mereka berkumpul dan saya juga ada di ruangan itu. Dia juga memanggil saya. Kedua kali dia memeluk dan mendoakan saya. Saya hanya tetap ketawa karena saya tahu saya tidak layak, saya tidak pantas dan sebagainya. Itulah latar belakang kehidupan saya. Tapi relatif singkat saat itu saya teringat bukan almarhum, saudara kekasih Eko Hidayat saat itu ada bersama saya. Dia rindu untuk membuka sidang jemaat Tuhan. Saya kata saya suka datang saat itu karena mengundang teman-teman untuk hadir saat di stadion, yaitu ke Petamburan, dan saya kata saya ada hubungan mungkin saya bisa sampaikan. Nah, dia bilang ya coba-coba aja, dan saya sampaikan saat itu pada almarhum. Saat itu bukan pada almarhum, pada saat itu pada Yori Tasik sebagai ketua BPD. Saya bilang untuk membuka sidang. Dia kaget lihat saya ketawa dan sebagainya. Coba ada
almarhum Om Bo yang kita biasa panggil HL Santuk saat itu, dan coba aja tanya, saya datang kepada dia dan sampaikan, dan dia melihat dan jadi bilang, mari kita berdoa dulu. Dia berdoa dan sebagainya, dan saat itu dia bilang, yang mau bangun apa? Saya bilang, yaitu ada gereja ya, dengan saat itu Eko Hidayat saat itu. Dia bilang ke PPD saja, sampaikan supaya direalisasi, jalankan saja itu saat itu. Saat itu dan segala persyaratan yang diminta saat itu kami penuhi dengan catatan mereka minta saya sebagai wakil kepala sidang yang tidak mengerti apapun juga belum mengerti mengenai firman Tuhan apapun juga, tapi sebagai panggilan saat itu, sebagai Yesaya 6 ayat 8, waktu Tuhan memanggil, Tuhan memilih saat itu, dan Nabi itu berkata, siapakah yang ingin diutus, dan Yesaya berkata, inilah aku, utuslah aku materaikan firman, dan aku kata, inilah aku Tuhan, dan saya terima saat itu dan mendampingi, yaitu dengan lebih puncak kasih saat itu. Berjalan relatif singkat saat itu, tanggal Oktober kalau tidak salah, saya ingat saat itu relatif singkat kami beribadah di Tanah Mendua saat itu, dengan ibadah jam 5 sore saat itu saya bersama Eko Hidayat, bersama Dr. Trisyati Pohe dan almarhum Erwin Pohe saat itu, suami dari Trisyati Pohe, buka sidang di Tanah Mendua saat itu jam 5, sebab jam 9 udah almarhum Datu, jam 11 almarhum Beni Santoso, dan jam 1 dan sebagainya ada, saya tahu orangnya namanya lupa, salah satu ya mantan TNI Jenderal di Ornado yang saat ini juga sudah almarhum. Saat itu ada pelayanan di situ, dan kami dapat yang jam 5 sore saat itu, yaitu GBI Puncak Kasih. Berjalan relatif singkat, tapi tiba-tiba saat itu sedang ada ibadah dan sebagainya. Pada hari Minggu saat itu kami dipanggil saat itu karena Pak Rahmat saat itu mengalami serangan jantung saat itu. Dipanggil ke lantai 4, di lift, naik, salah satu saya juga ngikut, dan semua itu para sionifikasi yang ada. Saya belum mengerti apapun. Dia ada di kursi saat itu, dan saya belum menunjuk untuk saya mendoakan. Semua kaget, saya menghargai yang realitas saya, karena saya juga paham, saya nggak begitu ngerti. Saya menolak saat itu, tapi dia tetap menunjuk untuk saya berdoa. Saya belum pernah jumpa dia, dan dia juga baru kenal saya mungkin lagi saat itu dalam keadaan setengah, mungkin kesakitan, setengah sadar, saya tidak tahu. Saya sekedar berdoa, tapi ditopang oleh teman-teman yang lain. Pada besok hari saat itu saya ditelepon oleh istri almarhum Pak Rahmat saat itu untuk ke RSPAD untuk mendampingi. Saya masuk, yang lain ada di luar. Di dalam saat itu dia menceritakan riwayat dia dan sebagainya, dan dia minta untuk saya membuka sidang. Saya menolak dengan cara bagaimana, baik saya akan terima, tapi saat itu saya minta satu persyaratan, semua alat-alat saya minta semua yang baru. Untuk apa? Menolak hanya dengan cara demikian. Waktu tidak terus baik, oke, saya persingkat, singkatnya dia penuhi relatif singkat. Saya berhadap lagi ke almarhum Al Santum, dan saya kata saya akan membuka sidang sendiri. Saya saat ini nanti tidak bersama lagi dengan itu, tapi buka sendiri. Dengan catatan saya kata dalam waktu relatif singkat, kalau bisa minggu depan, yaitu tanggal 15 Maret 1992 saat itu. Jadi sebelum itu 10 hari lebih sebelumnya itu saya minta untuk ditabiskan. Sampai kaget saya itu, Om dan sebagainya, mana bisa ini, bukan kayak buka warung dan sebagainya. Saya bilang kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Untuk apa? Saya akan kembali. Ya. Dia bilang berdoa. Saya pulang ke rumah berdoa, telepon bunyi terus sampai jam 10-11. Saya sedang berdoa saat itu, karena namanya cinta mula-mula baru. Berdoa saat itu, berlutut di tempat tidur di kamar. Telepon berbunyi saat itu, telepon rumah, dan saya cepat berdoa dan untuk mengangkat telepon. Saat itu yang menelepon itu almarhum Romeo Sahardian. Dia meminjam tempat saya saat itu di Tugu saat itu untuk
retreat dia dan sebagainya, dia dengar dari Dr. Tessa Dipohe dan teman-teman yang lain, saya di tempat situ, saya bilang, oke Bang, boleh dulu datang dulu ke sini dan saya akan sampaikan sesuatu. Dia datang pada malam hari itu, habis saya berdua malam-malam, dan saya sampaikan untuk membuka sidang, dampingi saya, karena waktu saya berdua itu jawaban. Saya bilang saya nunggu jawaban besok. Dia pulang ke Bandung dengan istrinya almarhum Sulastri saat itu, dan dia balik pagi jam 9 sudah ada di Jakarta di rumah saya, dan dia katakan almarhumah saat itu dia belum almarhum mengizinkan. Singkat cerita, saya kembali datang ke Tamburan dan saya sampaikan inilah jawaban yang mendampingi saya. Semua saat itu menolak dan marah. Karena kan ada catatan khusus dan sebagainya. Saya tidak perlu ungkapkan yang mereka tidak terima, mempermalukan GBI dan sebagainya. Karena kriteria yang saya sampaikan tidak mereka bisa terima. Sudah kalau gitu berarti tidak terjadi. Itu yang saya sampaikan. Karena almarhum bilang berdoa. Jawaban saya doa ini. Kalau gitu ya sudah nggak apa-apa. Siapapun yang diajukan saat itu ada beberapa nama yang saat ini masih hidup dan sebagainya diajukan dan sebagainya, saya tetap menolak karena memang alasan saya nggak sanggup, nggak mampu, jadi saya tolak. Tapi akhirnya udah coba, sekalipun saya saat itu diprotes oleh sekjen saat itu, yaitu anak mantu dan Om almarhum Beni Gerungan, dia marah sama saya dan sebagainya, ya dengan bahasa nadu, kamu ini seperti apa ya, maksudnya menekan orang tua dan sebagainya. Ya itulah singkat, tapi itu yang terjadi. Akhirnya 15 Maret 1962 yaitu kami ditabiskan, yaitu tanggal 8 Maret itu api kemuliaan saat itu ditabiskan, yaitu almarhum Alex Iranata dan saya tanggal 15 Maret 1992 dengan nama Rahmat Immanuel Ministry. Saya ambil nama Rahmat, saya ilangin C jadi Rahmat. Itu yang Tuhan berikan, visi dan visinya Victorious Family, keluarga yang berkemenangan. Padahal keluargaku keluarga yang amburadul, yang tidak layak, tidak pantas kena hidupku. Gua tidak jauh jatuh dari pohon, tapi saya imani dalam waktu lepas waktu oleh kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan, saya saat itu dengan 8 anak, saat ini jadi 11 anak, dengan Ibu Gembala 3 anak, juga merupakan anak saya saat ini. Sesudah almarhum meninggal 30 April tahun 2006, saat itu saya akhirnya mempersunting Ibu Gembala pada 17 Agustus 2017. Jadi kami berjalan 7 tahun saat ini, ya, dengan 27 cucu dan 4 cicit. Masih tetap usia itu kecil di hadapan Tuhan. Saya masih sangat muda, baru dan 78. Sampai kapan itu selama kita di dunia itu kita milik Tuhan. Tuhan yang berperkara. Tuhan sampai tahun 2025 jangan lupa datang tanggal 12 Januari, ya. 12 Desember Natal. Bukan. Oh, Natal 12 Desember. Puasa. 12 Januari. 12 Januari. Ya, 12 Januari tahun 2025. Kita berkumpul lagi bawa jiwa-jiwa. Anda tidak bagi Tuhan bukan harta yang meminta, tapi dia minta apa? Jiwa. Dan itu yang saya lakukan, kerjakan terus sampai detik hari ini. 2 puasa Ester ini berjalan 23 tahun juga karena kemurahan Tuhan. Karena kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk gereja, bukan untuk siapa, tapi untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur juga untuk tubuh dan darah Yesus. Para imam pemuji bantu saya angkat pujian. Saya juga belajar memuji biar suara 7. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya
diam aja, putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Engkau izinkan apa yang keluar melalui bibir tidak hamba-Mu, Engkau yang materaikan dalam firman kasih Tuhan, anak-anak Tuhan terus terjemahkan dan materaikan, biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Dan melalui kehidupan kami kembali nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui kehidupan kami mereka mengimani percaya pada akhirnya. Banyak jiwa dapat dipersembahkan untuk hormat kemuliaan kebenaran dan surga. Dan saat ini Bapak, kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Inilah karya pengorbanan, inilah pemberian yang terbesar yang Kau lakukan dan kerjakan dan Engkau telah berikan bagi kehidupan kami Bapak, supaya kami mempunyai kehidupan yang kekal ada bersama kami. Hari depan kami terbuka dengan luar biasa dan kami tidak pernah berjalan seorang diri. Melalui materai tubuh dan darah mengingatkan inilah karya pengorbanan, inilah penyertaan kasih anugerah berkat Tuhan menyertai setiap umat tebusan dalam Kristus Yesus. Dan Kau yang mampukan kami membawa keluar daripada pemenang atas setiap keterpurukan kegagalan, karena Kau telah mati dan kami imani kami juga mati bersama Engkau untuk kutuk dan dosa kami tersalib bersama Engkau Bapa, sehingga dosa tidak berkuasa tentang pikiran, perilaku, ucapan, perkataan, dan perbuatan kami yang membuahkan dosa. Tapi kami bersama Engkau bangkit sebagai umat pemenang. Kami telah bangkit pada minggu pagi dan kami bangkit bersama Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak. Saat ini Engkau izinkan kami kembali dimateraikan melalui tubuh dan darah Yesus, mengingatkan kami menjadi milik punya anak-anak kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Kita yang diberkati katakan bersama, amin, amin. Tuhan berkati. Semua telah menerima. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama di Kalvari. Tangan kita masing-masing adalah roti yang tidak berakhir. Tuhan titipkan firman bagi Anda dan saya. Baca, renungkan, hayati dengan baik, dan aplikasikan firman Tuhan itu dari perjalanan kehidupan hari lepas hari. Biarlah firman ini benar menjadi rema dalam kehidupan saya. Saat ini saya menerima Matius 14 ayat 27b. Alkitab berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Tenanglah, Tuhan berkata, sebab aku ini, jangan takut. Ini referensinya kembali tetap Yesaya 41 ayat 10. Jangan kamu takut sebab aku menyertai engkau, sebab aku ini Allahmu yang meneguhkan langkah kaki surat saya, dan Dia memegang saya dengan tangan kanan untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya dari serangan jahat, si iblis dan sebagainya. Di luar batas kemampuan ada pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan dan membawa kita keluar lebih pada pemenang. Pegang firman Tuhan ini dan jalani bersama Anda dan saya. Tahun 2025, anak-anak Tuhan nyatakan Anda dan saya beda dengan orang lain. Dan angkat roti tinggi dari kepala kita satu orang Tuhan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Engkau berkata, tenanglah, aku
Jangan takut, tenanglah aku, sebab aku menyertai saudara saya. Janji firman Tuhan, Dia menyertai, Dia akan menolong anak saya. Dan roti inilah keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan, kenajisan, bahkan hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup saya. Tapi melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera, semua yang indah yang datang daripada kami imani, percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Amen. Makan dengan iman, percaya, terima, terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus Kristus kita makan dengan iman, percaya. Dalam nama itu. Baik, kasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Apabila anak saya datang ke tempat ini dengan masalah sakit, penyakit, apapun yang menjadi bagian perjalanan kehidupan saya, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Mungkin Anda datang bukan Anda gemuli untuk pribadi saya, mungkin sanak famili keluargamu yang saat ini terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata Yakobus 5:16b, doa orang benar sangat besar. Tuhan yang sama ada di tempat di mana Anda gemuli, doakan mereka. Letakkan tangan kirimu di tempat sakit penyakit Anda ketahui lebih dari tempat, letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya Anda meletakkan tanganmu itu bukan tanganmu lagi, tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa, tangan yang berbentakku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai iman, kesembuhan dari bagian orang percaya. Dan apabila saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak, mantu, mertua, besok masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, kesehatan hari depan saya, pelayanan selesai, terbuka dengan hal luar biasa saja. Taruh, letakkan tangan kirimu di dalam iman yang percaya tangan Tuhan sudah melawan, menjamah, menolong, memimpin, menyertai dan memberkati saya, dan dia akan membawa mempromosi hidup saya sehingga kita terus akan naik bukan turun, akan menjadi kepala bukan ekor. Yakini, imani, percaya dalam nama Yesus dia ternaik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga, menjadi pembela selesai Roma 8 ayat 34, menjadi perantara selesai Roma 8 ayat 26, menjadi pendoa syafaat selesai Yohanes 11 ayat 23, dan dia segera akan datang. Sehingga Yohanes 14 ayat 3, waktu dia datang menjemput anak saya di awal, dan kemudian kita akan menyongsong dia dengan tubuh kemuliaan baru bersama dengan dia dalam kabar. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Bukan cawannya darah Yesus, kita minum dengan iman percaya, kita percaya cawannya darah Yesus yang memeteraikan anak saya untuk karya pengampunan, untuk penebusan, untuk kehidupan Engkau. Kita minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak, melalui tubuh dan darah Yesus kami kembali dibenarkan, dikuduskan, dirayakan, diampuni dan diberkati dengan luar biasa saja.
Hanya dalam nama Yesus hamba berdoa dan menyerahkan rekan-rekan sekerja Tuhan di tempat ini. Saudara kasih kami Alex, Mas Jerry dan semua teman yang terlibat secara langsung. Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu, dan umat-Mu yang ada di tempat ini melalui doa puasa Esther Engkau pakai dengan luar biasa saja. Kehidupan kami, rumah tangga kami, hari depan kami, usaha bisnis, pekerjaan, pelayanan kami diberkati, diberkati, diberkati dalam nama Yesus. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan berkati, silakan ibu. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan Bicara Kudus. Terima kasih buat Bapak Gembala, Tuhan Yesus berkati, dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan berdoa buat persembahan. Kita bersyukur kita sudah mengakhiri doa dan puasa. Kita sudah menang di dua puasa bulan terakhir di tahun 2024. Mari kita akan meresponi kebaikan Tuhan. Kita memberi persembahan yang terbaik, pastikan yang layak, yang pantas, karena Tuhan sudah beri yang terbaik buat kita lewat kematian Kristus di kayu salib. Karena itu mari kita memberi bukan karena kita hebat, tapi semua karena berkat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Engkau sudah menuntun menyertai kami selama doa dan puasa dari hari Minggu sampai pada hari Rabu pagi. Kami boleh mengakhiri dengan kemenangan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami percaya kami tinggalkan tempat ini, kami pulang dengan sorak kemenangan. Kami membawa berkas-berkas dari Tuhan sehingga kami akan berbeda. Kami diberkati, kami dipulihkan. Bahkan kami sudah menunggal dengan darah dan tubuh Kristus menjadi peringatan bagi kami bahwa Engkau sudah mati untuk dosa kami. Engkau sebagai juru selamat hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah meteraikan di hati kami dan berkati Bapak Gembala kami, Bapak Abraham Konrad Supit bersama Ibu Gembala Ibu Levi, nah yang sudah bersama dengan kami dalam doa dan puasa di bulan Desember ini. Tuhan yang berkati pengembalaan Bapak Gembala kami GBI FIFA. Pak Tuhan yang akan ambil alih, campur tangan dalam pelayanan pengembalaan. Bahkan kami satu hati Tuhan, kami menopang mendukung untuk perayaan Natal Kristus tahun 2024 GBI FIFA di Balai Samudra pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Tuhan ambil alih, campur tangan sehingga semua boleh berjalan baik, lancar, nama Tuhan dipermuliakan, diberkati, lalu lintas cuaca yang terbaik. Engkau akan melakukan melampaui akal budi, bahkan Engkau melakukan lebih yang kami pikir doakan. Karena itu Efesus 3 ayat 20 akan terjadi sehingga ada cerita tentang Tuhan di atas semuanya. Terima kasih Tuhan, dan tanda syukur hormat kami kepada Tuhan atas berkat kebaikan Tuhan. Kami akan meresponi lewat persembahan kami. Kami beri ini Tuhan karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Biarlah Tuhan, biarlah layak, kudus, berkenan dan patut untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah setiap persembahan umat-Mu. Berkati lewat usaha bisnis, rumah tangga, kesehatan, bahkan lewat apapun yang mereka kerjakan buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada belalang-belalang, pemindah, pengeluaran yang tidak mestinya kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan ucapan syukur. Mari yang percaya katakan amin. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Kau meneguhkanku.
Shirley Johannes. Shalom. Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan luar biasa, doa puasa Ester boleh diakhiri dengan penuh kemenangan. Amin. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nikmati dan rayakan. Pulang dengan membawa sorak-sorai sukacita daripada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, hadiahnya berkat Tuhan melimpah di doa puasa Ester, double porsi. Dan puji Tuhan sudah ada snack juga. Semalam kita sudah terima berkat Tuhan yang luar biasa. Nanti kita ada snack juga luar biasa. Dan puji Tuhan, mewakili Pak Gembala, Ibu Gembala, beserta Ko Alex, beserta Ibu, dan semua timnya ada mengucapkan terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan. Apanya Pastor Thomas Eliezer, apanya Pastor Nababan, Pastor Otniel, Pastor Benyamin, dan Pastor Getty Tanker. Terima kasih juga untuk tim worship Yance, Ryan, Yoga. Dan terima kasih juga buat timnya Ibu Regi dan Pak Timotius yang sudah benar-benar memberkati tempat ini, mendukung dan menopang. Terima kasih untuk tim doa yang luar biasa. Tetaplah berdoa. Jadi doa kita dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Dan khususnya terima kasih untuk Ketua Panitia Natal Cehokin yang benar-benar luar biasa. Kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa lewat hambanya. Dan nanti dia akan merayakan Natal di Kuala Lumpur sekalian ke Singapura sampai tahun baru. Jadi dia 10 hari. Apa yang dia tahu di tempat ini tak pernah sia-sia. Tuhan tak pernah berhutang. Dan terima kasih. Dan nanti Pak Otniel katanya menyusul juga, karena sudah menabur di tempat ini. Dan terima kasih juga yang sudah berperan serta dalam pelayanan di tempat ini, khususnya untuk Natal. Terima kasih untuk Ciyeyen yang sudah memberikan kita termosnya luar biasa. Cinani sekalipun ada di Wonosobo sudah memberkati kita dengan taplaknya. Dan ada tuh snack-snack yang sudah ada, puji Tuhan luar biasa. Nanti ke depan, tahun depan katanya ada door prize. Luar biasa. Jadi pastikan kita jemaat-jemaat doa puasa yang sudah diberkati tetaplah setia. Firman Tuhan katakan kemarin ada ketaatan. Kalau kita setia pada perkara-perkara yang kecil, so pasti Tuhan akan percayakan pada perkara-perkara yang lebih besar. Jadi terima kasih juga untuk respon dari rekan-rekan sekalian yang sudah membawa jiwa-jiwa yang baru, tak pernah sia-sia jadi payah mendalam Tuhan. Dan terima kasih buat jemaat-jemaat yang baru pertama kali hadir. Tetap semangat. Tahun depan, bulan pertama, kita hadir juga di tempat ini. Tanggal 12 sampai tanggal 15, kita akan menerima berkat yang baru. Ada kesaksian tentang Tuhan untuk bulan Januari bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan menolong, Tuhan menaungi kita, sehingga benar-benar kita mengucap syukur menerima tahun yang baru. Dan pastikan ingat tanggal 12 sampai tanggal 15. Jangan lupa 2025 dengan berkat yang baru. Amin. Puji Tuhan. Dan jangan lupa ya, kalau sebentar kita akan berbuka, cuci piring, gelasnya jangan ditinggal, karena pembantu belum datang-datang, masih pulang kampung. Dan spray sama sarung bantal tolong dilepas karena nantinya akan di laundry. Dan lampu dimatiin ya. Dan air jangan lupa ditutup. Dan kunci tetap dicantolin di pintunya. Dan saya undang bagi yang pertama kali hadir di tempat ini, silakan maju ke depan, nanti didoakan oleh Pak Gembala. Dan yang berulang tahun di sepanjang bulan Desember, silakan maju ke depan. Nanti akan didoakan Pak Gembala sekalian mengakhiri ibadah ini dengan menuntut doa berkat. Silakan Pak Gembala. Apa itu Desember? Ada lagi yang Desember?
Hadiahnya mana? Petak. Ya, yang mana? Baik, puji Tuhan, kekasih yang berkat Tuhan, inilah jiwa dia yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini. Doaku sekembalinya dari tempat ini kembali kita ke gereja kita masing-masing, persekutuan di mana kita berada, di kita berada untuk kita menjadi berkat melalui dua puasa di tempat ini. Sampaikan Tuhan menyertai memberkati kasih Tuhan dan melalui kehidupan ibu-ibu kekasih, Bapak yang ada juga, kekasih yang ada bersama dalam dua puasa Ester ini, kita menjadi saksi Kristus untuk membawa jiwa-jiwa bagi hormat yang berbeda dan suka melalui ibadah dua puasa Ester ini. Dan yang berulang tahun Tuhan tambahkan 1 tahun karena rancangan rencana Tuhan akan digenapkan dan berjalan kehidupan kekasih Tuhan, menjadi seorang suami, menjadi anak Tuhan yang luar biasa, menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan, jadi saksi Kristus yang luar biasa. Kita satu dan dua sebelum kita bangkit berdiri, arahkan tangan ke depan. Bapa di surga, tangan-tangan terangkat dan dipadukan iman dan hati, menyerahkan jiwa yang baru pertama kali bersekutu beribadah bersama kami melalui dua puasa ini. Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau merapi mereka dengan luar biasa saja melalui kehidupan mereka menjadi saksi Kristus, di mana Engkau berperkara dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Engkau pegang seluruh kehidupan mereka Bapa, dan dimanapun mereka berada, biarlah namamu dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dalam nama Yesus, inilah domba-domba yang Kau izinkan ada di tempat ini. Mereka akan membawa domba-domba yang lain untuk bersekutu beribadah bersama kami, sehingga setiap bulan bertambah-tambah jiwa melalui dua puasa Ester di tempat ini. Namamu dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Kami juga menyerahkan teman-teman yang Kau izinkan Tuhan ditambahkan 1 tahun, karena rencana-rencanamu Kau terus akan genapkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka menjadi alat bagi kemuliaan besar namamu. Mereka menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangga mereka, di komunitas di mana mereka berada. Engkau berfirman merupakan di tangan kanan kekayaan kemuliaan, di tangan kiri amal serahkan mereka bagi kemuliaan namamu, digenapkan dalam perjalanan kehidupan kekasih anak-anak Tuhan. Kami juga akan segera akhiri dua puasa Ester di tempat ini. Engkau menyertai dari hari pertama sampai pada hari terakhir dalam sesi terakhir di tempat ini. Kami mengalami berkat penyertaan kasih anugerah dan perlindungan, dan hari depan kami terbuka dengan luar biasa saja. Kami menyongsong tahun 2025 meninggalkan 2024 dalam kasih anugerah berkat Tuhan dan masuk ke tahun 2025, dan kami akan rayakan bersama-sama pada tanggal 12 sampai 15 Januari di tempat ini, di mana Tuhan menyertai, sehingga sepanjang tahun 2025 kami tahu kami akan kasih anugerah berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik. Kami juga akan menikmati makanan minuman yang telah disiapkan oleh tangan-tangan yang Kau berkati, menyiapkan, menghidangkan makanan minuman ini sebelum kami jamaah. Hamba kuduskan dan berkati, sehingga siap makanan minuman ini membuat tubuh kami yang sehat. Melalui tubuh kami yang sehat kami kembalikan bagi kemuliaan namamu. Dan mereka yang kembali dengan bis yang telah disiapkan, kendaraan pribadi yang datang, Tuhan menyertai, hantarkan, tibakan sampai ke tempat tujuan dengan tidak ada halangan rintangan apapun juga. Dan kasih anugerah berkat Tuhan ada sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami akan meninggalkan 2024 dan menyusul tahun 2025 dalam kasih anugerah dan berkat, dalam perlindungan dan penyertaan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan saudara kasih kami Alex bersama Ibu dan Shirley bersama rekan sekerja Tuhan semua yang terlibat secara langsung maupun tidak, ketua panitia Natal di tempat ini juga Engkau berkati dengan luar biasa ya. Seluruh jemaat Tuhan diberkati dengan luar biasa ya. Jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya, sampai sakit penyakit apapun juga. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Mereka sudah berkemah sepanjang perjalanan kehidupan kami, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama kami. Terima kasih yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Mereka yang memberikan kesaksian, mereka sebagai song leader sehingga di tempat ini, yang juga tim yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati dengan luar biasa jahat, sehingga setiap jeripaya anak Tuhan tidak pernah sia-sia. Itulah doa kerinduan hamba, kami semua diberkati. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat,
anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan. Dari pagi hari ini sampai Kristus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan anugerahnya. Kita yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan berkati. Kita berjumpa kembali tanggal 12 sampai 15 Januari tahun 2025 di tempat ini. Tuhan berkati. Nggak usah. Tunggu Bapak mau tunggu Bapak ke depan.